Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Sobat Oprek. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas kembali terkait dengan komponen HP yang sering diganti. Kalau di video kemarin saya sudah sempat membahas rekomendasi LCD yang menurut saya bagus, dan pada kesempatan kali ini tidak kalah pentingnya juga, ini adalah salah satu komponen yang juga paling sering diganti di tiap ponsel, mau itu ponsel bagus maupun ponsel yang biasa, yaitu terkait dengan baterai tanam. Di video kali ini saya akan merekomendasikan berdasarkan pengalaman saya dalam proses mengganti baterai tanam, baterai mana yang kualitasnya bagus atau kualitasnya mendekati original, atau mungkin yang kualitasnya itu fake atau tidak sesuai dengan kapasitas pada kapasitas yang tertera pada baterai. Oke, kita langsung saja ke rekomendasi baterai yang sudah saya siapkan. Di sini sudah ada beberapa baterai yang sudah saya siapkan. Jadi nanti ini akan saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Ketika ada user pengen servis, pengen ganti baterai, itu biasanya kalau di tempat servis saya itu saya tawarkan mau ganti baterai yang biasa, yang standar, atau yang double power ya. Jadi di sini akan saya kelompokkan mana baterai yang biasa menurut saya, mana yang standar menurut saya, dan mana yang double power yang bagus menurut saya. Ini menjadi perhatian penting buat teman-teman, karena dulu saya pernah pengalaman beli baterai online dengan spesifikasi itu double power. Jadi setahu saya dulu kalau double power, misalkan kapasitas baterai itu 2000, kalau kita beli double power itu dapat 4000 mAh. Tuh, setahu saya itu dulu seperti itu. Tapi setelah saya terjun ke dunia servis, ternyata itu fake. Tidak ada baterai double power yang kapasitasnya itu 2 kali lipat. Yang real itu hanya menambah paling 20% dari baterai awal, dari baterai original. Makanya di sini teman-teman jangan skip video saya. Saya akan kasih rekomendasi baterai double power yang real capacity no fake, atau bisa dibilang sesuai dengan kapasitasnya, bisa sampai habis 0%. Oke, untuk rekomendasi bagian yang pertama itu bagian yang konsumen itu ketika servis ke tempat saya itu pingin harga yang murah tetapi lebih awet dari baterai yang sudah rusak. Biasanya itu saya tawarin ke baterai yang biasa. Yang biasa ini yang sering saya pakai ini ada dari original HM. Di sini ada hologram HM warna kuning karena ini memang produk HM sendiri. Dan untuk model baterainya ini tulisannya, modelnya ini hampir sama seperti yang original. Saya buka. Jadi untuk baterainya seperti ini tulisan-tulisannya, terus tipe BM47-nya ini hampir mirip sama seperti yang original. Karena memang merek HM ini tergolong murah, itu biasanya kalau di online atau di toko spare part itu harganya itu di kisaran 50 sampai dengan 70.000 tergantung untuk seri HP-nya, itu seri model yang baru atau seri yang lama. Dan untuk pemakaian sehari-hari ini menurut saya kurang. Mungkin cocok buat teman-teman yang mungkin suka main WA doang, main sosmed doang. Ini baterai ini cukup saja, tidak yang sampai seharian penuh atau mungkin bisa 0%. Ini kadang saya pernah mengalami kasus ini di 10% saja ini sudah drop. Jadi ini cocok, ini dengan budget yang murah, ini paling cocok buat kaum bapak-bapak yang paling cuma main WA seperti itu sudah aman. Ini dari merek HM. Oke, untuk rekomendasi yang kedua ini kalau untuk kualifikasi konsumen yang kadang minta baterai yang tidak terlalu mahal penggantiannya, terus pengennya tapi juga yang tidak terlalu jelek, biasanya saya menggunakan dari merek ME. Untuk
packingannya itu seperti ini. Dan satu lagi ini dari merek Brother. Untuk harganya sendiri ini tipis. Kalau ME itu biasanya di harga 70 sampai dengan 90. Kalau Brother ini di harga 80 sampai dengan 110.000. Kalau saya pribadi ini lebih menyarankan menggunakan Brother. Selain harganya memang tidak terpaut jauh dari ME, dan untuk ketahanan baterainya juga lebih bagus. Kalau ME ini bisa dibilang tidak tidak buruk, tetapi ya cukup sajalah untuk kegiatan main game secukupnya. Untuk kegiatan sosmed, TikTok dan sebagainya itu cukup saja. Untuk Brother ini pilihan aman, untuk kualitasnya juga cukup lumayan untuk kegiatan main game sehari-hari, untuk kegiatan sosmed yang mungkin bisa dibilang cukup padat juga lumayan. Dan untuk penggunaan pun bisa sampai dengan 0%, ini tidak drop. Ini sama juga 0% tidak drop, tapi ini lebih cepat habis ketimbang yang Brother ini. Jadi apa yang saya sampaikan kali ini saya juga pernah mencoba baterai semua, tidak hanya modal acuan harga saja tidak, tapi saya pernah mencoba yang Brother ini. Untuk packingannya ini plastik seperti ini. Ini di kalangan teknisi, terutama di daerah saya, untuk penggantian baterai rata-rata ini menggunakan Brother. Kalau di tarif kisaran 150 sampai 170, ini saya juga menggunakan Brother. Jadi ini pilihan aman buat budget yang tidak terlalu tinggi tetapi pengen hasil yang mendekati maksimal. Menurut saya ini menggunakan Brother. Kemudian untuk pilihan yang terakhir yaitu pengen ganti baterai yang maksimal, yang bagus, terus jenisnya itu double power. Nah, di sini saya itu selalu menggunakan Live Future atau LF. Dan untuk kenapa saya menggunakan Live Future, karena saya dulu pernah punya HP Asus Max Pro M1, itu baterainya kan 5000 mAh. Terus saya dapat saran dari guru saya, teknisi juga, itu saya tanya baterai yang paling bagus itu apa, jawabannya dia itu Live Future. Terus akhirnya saya coba beli Live Future dan saya pakai di HP saya pribadi, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1, dan hasilnya real capacity. Jadi kalau yang double power, yang real capacity itu untuk penambahannya itu misalkan 5000 mAh itu 100%. Kalau yang double power real capacity itu paling mentok-mentoknya itu nambahnya di 20%. Jadi totalnya itu 120%. Nah, di sini tertera 120%. Jadi kalau misalkan baterainya itu 5000 mAh, maka nambahnya itu 5500 mAh. Dan ini saya sudah tes di Asus Zenfone Max Pro M1 selama kurang lebih 2 tahun, dan hasilnya awet-awet saja, bahkan sampai sekarang pun masih. Berarti sudah hampir 3 tahun saya menggunakan baterai ini dengan pemakaian di tahun pertama itu menggunakan game full, di tahun kedua itu sekarang HP-nya sudah buat transaksi saja. Jadi seperti itu. Dan ini asli merek dari Lion, kalau teman-teman masih ingat. Jadi untuk model baterainya itu seperti ini, dan di sini ada Lion baterai. Kalau teman-teman masih ingat, Lion baterai itu biasa digunakan di baterai Nokia apa ya, kalau kita nostalgia sedikit ke HP-HP jadul. Dan di sini nambahnya itu 5500 mAh. Jadi tidak seperti yang fake ya, yang ada di online itu yang kapasitasnya 5000 mAh terus nanti tertera di situ 10.000 mAh, itu fake ya. Saya harap dengan teman-teman melihat video ini, teman-teman tidak tertipu lagi oleh barang-barang seperti itu, karena ujung-ujungnya teman-teman itu pasti nanti akan menyesal karena kapasitas baterai tersebut itu tidak sesuai atau tidak real dengan mAh yang tertera pada baterai. Jadi ini perlu teman-teman ketahui juga. Kadang ada pertanyaan, Bang, kenapa saya sudah ganti baterai tetapi kok tidak seawet
yang original. Jadi perlu saya disclaimer di sini, mau baterai KW atau tiruan sebagus apapun, itu tetap yang paling bagus itu yang original. Tentu saja dengan harga yang bahkan 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat. Jadi seperti itu. Dan terus juga performa dari mesin HP teman-teman itu juga berpengaruh pada baterai. Jadi misalkan teman-teman udah beli HP selama 2 tahun pemakaian, jadi chipset dari teman-teman itu sudah ketinggalan, dan ketika teman-teman gunakan untuk main game itu cepat panas. Nah, kondisi panas ini akan lebih cepat menyedot baterai. Jadi jangan salah kalau misalkan nanti teman-teman sudah ganti baterai bagus sekalipun, tetapi tidak seawet pada saat teman-teman awal beli HP. Jadi itu sangat tidak mungkin ya. Tetapi kalau kondisi mesin teman-teman masih prima, tidak cepat panas, diganti baterai baru yang untuk merek LF ini, insya Allah masih tetap awet, bisa sampai seharian penuh ya. Dan kemudian ini adalah contoh-contoh kondisi baterai yang sudah parah. Ini baterai original saja bisa seperti ini ya. Ini karena pemakaian yang over berlebihan, dicas sambil dipakai, ini bisa mengakibatkan baterai ini kembung seperti ini sampai hamil 9 bulan ini kalau sudah seperti ini. Dan ini nanti akan merusak LCD. Jadi bagi teman-teman yang HP-nya sudah casing belakangnya sudah mulai kembung, segeralah diganti ke tukang servis atau bisa ganti sendiri. Di tutorial saya itu banyak pelepasan LCD sambil melepas baterai, itu banyak. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga video-video saya itu selalu bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.